Jakarta Timur. Jadi Jakarta juga hadir, Muhammad Irfan dan juga teman-teman ya. Yang lainnya juga ada Garut juga, ada Timika. Wow, ada Mas Harli Jaya Muin ya, Papua Tengah. Dari Tulung Agung, dari Makassar juga, dari Bangka. Oke. Oke, saya izin juga untuk share screen ya, teman-teman. Sebelum nanti sebenarnya Mas Andi sudah ada ya? Boleh juga dong Mas Andi juga Ya, sambil sudah ini sambil tes-tes mic dulu ya. Sambil cek-cek mic sambil dulu. Ini lagi tes-tes sambil ini ya. oke oke oke. Silakan dilanjutkan. Bolehlah. Silakan ya, Mas Andi. Saya coba dulu ke sini sudah munculkah teman-teman di layarnya teman-teman? Sudah ya? Masih Oke, belum kayaknya. sudah muncul belum ya? Nah, sudah muncul. Oke, oke. Jadi nanti teman-teman ini akan dapatin materi mengenai Kamu aplikasi SPP ataupun kalau zaman dulu saya sebutnya iuran ya dari Mas Andi Setiadi dengan basic VBA gitu ya, Visual Basic Application. Bener nggak Mas Andi? ya, betul betul betul. Betul ya. Oke, terus juga mungkin seperti ini ya, kurang lebih cara tampilannya nanti teman-teman dari awal ya, dari awal bagaimana membuatnya sampai juga akhir. Cuman mungkin sebelumnya juga saya coba izin juga sama teman-teman untuk memperkenalkan Mas Andi Setiadi ini. Dia ini seorang bapak-bapak, setahu saya. Bapak biasa banget malahan gitu ya. Udah bapak-bapak banget lagi gitu biasanya itu. Yang suka hobi addicted dengan Excel gitu ya. Mungkin kalau perbedaan dengan spreadsheet lebih suka Excel ya Mas Andi ya? Ya, sama saja sih. Oh saja ya. Sama saja sih. Hanya beda ini aja gitu Ya, ya, beda beda penggunaannya produk aja aja lah ya ya, beda gitu ya. produk aja, beda merek lah, beda merek. Oke oke. Nah ini Mas Andi juga mengelola satu website pba.co.id. Ini website belajar untuk Visual Basic Application sistematis nomor 1 di Indonesia. Jadi Ya, kalau impiannya misalkan gitu. kawan-kawan searching di Google ya, googling itu ini nomor 1 tuh di atas tuh gitu ya. Ini agak kuat nyogoknya kali ya ke Google ya. Biar nomor 1 gitu ya. Oke, ini juga nanti juga bisa dimanfaatkan sama teman-teman untuk belajar ya, Mas Andi ya. Di situ Ya, juga betul. secara free ya, Mas Andi ya. Betul sekali. Free, Betul. wow, keren nih. Terus juga ini beberapa website yang juga dikelola sama Mas Andi. Ini mulai dari tadi, kalau tadi udah levelnya udah level expert mungkin ya untuk yang PBA tadi, tapi untuk yang ini bisa mulai juga dari beginner, dari pemula. Hmm. Ada belajar excel.id, juga ada arrayformula.com, dan juga bisa subscribe juga nonton video-videonya mengenai Excel di YouTube channelnya Mas Andi, youtube.com/Andi Setiadi. I-nya 2 ya, Ya, belakangnya ini Andi dua. I. Saya udah dipakai yang ini satu udah dipakai orang lain. Oh, Yang oke, itu. udah keburu ya. Ya, Makanya harus cepet ya, kalau kita punya brand itu harus cepatnya dieksekusi, jangan dinanti-nanti. Oke, terus juga untuk lebih detail mengenai portofolionya Mas Andi, apa yang pernah dibuatnya, apa yang pernah jadi proyek-proyeknya juga bisa cek di Setiadi. Ini website ya, ya, setiadi.my.id gitu ya. Ini juga boleh dicek-cek di situ juga. Jadi semuanya berbau Excel semuanya. Bisa belajar secara free, secara gratis di sana dengan Mas Andi. Ya, tapi mungkin juga untuk interaksinya sedikit perlu waktu ya, karena ya tadi ya, pertama memang mengelola banyak website, terus juga beliau juga aktif juga di profesinya gitu ya, dan lain-lain. Jadi memang ada waktu-waktu memang yang bisa untuk interaksinya lebih 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 terjadwal kayak gitu ya. Dan juga terakhir Mas Andi juga dia sebagai co-founder dan juga CTO, Chief
teknologi officer di banyakide.com. Ini platform yang insya Allah juga mudah-mudahan bisa jadi manfaat juga buat teman-teman dan juga masyarakat Indonesia secara umum. Jadi di Banyak Ide ini juga kita berusaha memberikan impact gitu ya, mempertemukan teman-teman yang freelance, yang remote, yang mencari sampingan gitu ya dengan project-projectnya. Jadi teman-teman nanti boleh juga mampir ke banyakide.com. Di situ insya Allah ini lagi proses ya Mas Andi ya untuk develop websitenya untuk bisa lebih manfaat juga buat teman-teman gitu. Mungkin sedikit ya share ya mengenai sedikit tentang Mas Andi dan kegiatannya. Jadi memang cukup banyak website yang dikelola sama beliau, selain juga memang profesinya juga beliau ya, tapi masih berkecimpung di dunia Excel, teknologi, digital gitu ya, dan juga yang proyek terakhirnya adalah di banyakide.com. Kebetulan sama juga gitu ya dengan Mas Andi di Banyak Ide ini, dan mudah-mudahan juga bisa jadi manfaat gitu ya buat teman-teman dan juga Indonesia secara umum. Oke, mungkin tidak menunggu waktu yang lama lagi gitu ya, karena juga nanti prosesnya cukup lumayan agak panjang mungkin ya Mas Andi ya untuk cara membuat aplikasi SPP-nya. Makanya nanti mangga untuk selanjutnya saya serahkan dulu ke Mas Andi sebelum nanti teman-teman kita ada sesi tanya jawab untuk beberapa hal yang pengen tanyakan dengan Mas Andi, dan untuk sama proses pemaparan materi mohon untuk di-mute dulu mungkin ya si mic-nya gitu, dan juga mungkin kalau ada pertanyaan sambil jalan boleh diketik di ini ya di komentarnya di Meet-nya ya teman-teman. Oke, mangga silakan untuk Mas Andi. Oke, terima kasih Mas Hatta dan juga dari tim Banyak Ide ya. Oke, terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah bergabung di malam ini, di malam minggu malam ya, harusnya ini untuk libur, tapi sekarang kita akan belajar bersama-sama tentang VB Excel ya. Oke, mungkin bukannya udah cukup ya. Sekarang kita langsung masuk ke Excelnya ya, biar tidak terlalu lama-lama. Oke, seperti biasa untuk membuat aplikasi ya, yang sebelumnya saya sampaikan juga di materi sebelumnya tentang bagaimana kita membuat sebuah aplikasi di Excel. Sebenarnya ada tahapannya tuh, ada beberapa tahapan yang perlu dilakukan dulu ya. Tapi di sini sudah saya persingkat. Di sini kita akan mulai dari pembuatan database dulu. Jadi sebelum kita akan membuat sebuah aplikasi, yang pertama itu teman-teman harus siapkan dulu databasenya, fixkan dulu. Jangan sampai di tengah-tengah baru kita ngotak database ya, harusnya di awal, karena nanti si user form itu didasarkan dengan database yang ada gitu ya. Jadi pertama kita akan membuat database dulu sampai fix semuanya. Setelah itu baru nanti kita akan loncat ke UI pembuatan user form. Ini UI ini kan berdasarkan database ya. Jadi ini kalau udah fix kita loncat ke UI atau buat user form, warna dan lain-lain, sehingga menarik dan juga memudahkan si pengguna dalam menggunakan aplikasi. Oke, selanjutnya setelah UI kita akan masuk ke coding. Setelah coding kita biasa ada tes, ada proses, dan juga ada pengecekan kode ya. Setelah itu nanti kita terakhir ke UX ya, agar si aplikasinya berjalan dengan baik dan juga bisa digunakan dengan maksimal oleh si pengguna itu ya. Jadi ini adalah rangkaian yang kita akan nanti jalani dalam proses buat aplikasi. Jadi pertama database dulu, setelah itu kita nanti berlanjut ke proses UI pembuatan user form, ke coding, lalu terakhir ke UX ya, atau user experience. Oke, kita langsung masuk ke Excelnya ya. Nah ini kita akan mulai dari nol agar teman-teman bisa mengikuti ya bagaimana proses pembuatan aplikasi dari nol. Di sini ada database, kita akan membuat aplikasi pembayaran SPP ya, atau iuran. Oke, nah ini di sini rencananya kita akan buat per tahun. Kita buat saja di sini misalkan tahun 2003 ya. 2023 sekarang, 2023. Oke, 2023. Nah di sini misalkan ada nama, kemudian ada NIS misalkan ya, lalu ada kelas. Oke, nah di sini kan izin Mas Andi, izin. Ya, silakan. Ada yang mau masuk tuh dari grup.
Oke, ini karena hostnya saya belum bisa ketemu di mana ini, jadi saya masih sendiri semua nih. Sebentar ya. Oke, sudah masuk semua ya. Oke, ini mau tambahin host tapi gak bisa ya. Gak ada settingan hostnya sebentar. Oke deh. Oke, kembali lagi ke Excelnya ya. Nah ini anggap saja di sini ada database nama, NDS dan kelas. Oke. Kemudian saya beri warna dulu deh biar kelihatan ya. Bentar dulu. Nah, kemudian di sini nanti ada Januari untuk bulannya, ada Februari, ada Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, dan Desember. Nah, ini database yang nantinya kita akan buat ya, seperti ini. Jadi nanti di sini ada nama, ada NIS dan kelas. Nanti di sini ada misalnya ada yang bayar, misalnya di sini ada namanya Andi Setiadi. Kemudian NIS-nya misalkan anggap saja ABC 123 misalnya itu ya. Kelasnya misalkan kelas 9. Ini nanti Januari misalkan dia bayar 9.000. Oke, nanti juga di sini ada keterangan tanggal bayarnya. Misalkan saya tambahkan dengan note. Seperti ini ya, new note. Di sini saya isikan misalkan dia bayarnya itu adalah 12 Januari 2023. Seperti ini ya. Nah, ini rasanya kita buat nanti seperti ini. Jadi begitu ada data yang masuk, pembayaran dia masuk ke sini. 4.000 dan seterusnya ya. Nah, itu contoh nanti inputannya seperti itu. Database ini saja, ada nama, das kelas untuk contoh saja ya. Ini bisa dikembangkan oleh teman-teman, bisa didetailkan lagi. Ini hanya sederhana saja, jadi nanti bisa dikembangkan lebih lanjut lagi ya jika ingin dibuat lebih detail. Sebentar. Nah, misalkan jika teman-teman ingin membuat pembayaran karyawan, boleh juga diganti dengan data karyawan ya. Oke, ini database ini saja cukup ya. NIS, nama dan kelas dan lain-lain. Ini misalkan ada 2023, misalkan nanti ada 2024 juga tinggal di copy saja dari sini ya. Atau misalkan ada 2002 deh. Kita buat 2022, kita buat di sini dan 2021. Oke, nah ini anggaplah ada data seperti ini. Jadi ini kita buat dari 3 tahun yang lalu misalkan dari 2021, 2022 dan 2023. Datanya sama ya nantinya ya. Nah, database ini saja cukup. Selanjutnya kita lanjut ke desain UI-nya ya atau user form-nya. Nah, bagi teman-teman yang baru mengenal VBA atau baru mengenal tentang apa itu makro, nah teman-teman bisa masuk ke VBA Editor itu melalui banyak cara ya, bisa melalui developer, lalu masuk Visual Basic, atau jika ini belum ada, teman-teman bisa tambahkan menunya ini di File Option ya. Kalau misalkan di Excel-nya teman-teman belum ada menu developer, itu ada di File Option. Nanti teman-teman tambahkan di Customize Ribbon, lalu aktifkan di ini ya, developer dan centang, lalu oke. Itu jika belum ada. Nah, ini bisa masuk melalui di sini. Bisa juga short keyboard Tab 11, bisa juga di sini klik kanan View Code. Nanti juga akan masuk ke Visual Basic Editor ya. Jadi banyak cara untuk masuk ke sini. Sebentar, ini ada add-in, sama saya matikan dulu ya. Ada add-in. Oke. Ini udah ada project di sini, project book 1 yang kita akan buat sekarang. Itu ada 3 sheet 1, sheet 2, sheet 3. Nah, untuk menambahkan user form itu teman-teman tinggal tambahkan di insert lalu pilih user form ya. Nah, seperti ini. Nah, kita akan buat aplikasi SPP yang sebelumnya saya sudah sharekan ya, yaitu berupa seperti ini. Saya buka dulu. Saya buka filenya ya, biar kelihatan apa yang kita buat. Nah, ini. Nah, nantinya kita akan buat aplikasi yang seperti ini ya. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan nanti yang kita akan buat ya. Kita buat aplikasi seperti ini, persis seperti ini ya dari awal. Oke, kita close dulu. Oke, nah ini yang tadi kita buat ya. Di sini masih kosong. Ada user form tadi dari insert user form ya, seperti ini. Lalu kita akan tambahkan itu beberapa frame. Jadi yang teman-teman lihat di sini itu, ini adalah frame ya. Sebentar. HP lagi loading. Nah, inilah frame. Ini juga semua frame ya. Jadi teman-teman tambahkan dulu frame.
balik ke sini ya. Teman-teman tambahkan frame, di sini ada frame ya. Teman-teman tambahkan frame di sini seperti ini. Lalu hapuskan captionnya biar dia tidak kelihatan ya. Ada frame 1 di sini. Lalu juga si bordernya teman-teman rubah dulu atau hilangkan juga ke non. Jadi ini tidak kelihatan ya. Nah, di sini saya menggunakan warna yang berbeda ya. Jadi di sini saya bermain warna agar lebih enak dilihat. Background warnanya saya gunakan biru ya untuk background si from-nya. Nah, di sini saya pilih di back color itu memilih warna biru yang ini. Oke. Ini frame, ini adalah from-nya ya. Sebentar, saya masukin lagi yang mau masuk ya. Oke. Jadi saya sudah ada user form dan juga frame. Ini frame-nya saya ganti juga warna birunya jadi warna ini. Jadi sini ada 2 warna ya, warna biru agak muda, ini agak tua. Ke ataskan dikit. Oke. Nah, di sini saya buat itu ada 4 frame ya. Jadi di sini saya buat 4 frame. Ini misalkan dulu saja. 4 frame seperti ini, saya copy, saya paste juga di sini boleh. Kalau mau tidak copy paste juga boleh insert lagi ya. Boleh juga. Tapi kalau mau cepat boleh juga copy paste dari sini. Oke. Nah, ini saya buat di sini untuk profilnya. Seperti ini. Ini frame ya. Lalu saya buat lagi di sini di sampingnya. Oke, sebentar. Oke. Lalu di sini 3 ya, terakhir di bawah. Oke. Nah, ini kalau dijalankan dia akan seperti tampilannya. Dia sudah ada form sini ya, ada frame, ini frame, ini juga frame ya. Ini kurang ke bawah sepertinya. Kita ke bawah dulu. Oke. Nah, selanjutnya setelah saya membuat frame seperti ini ada frame ya. Nah, selanjutnya saya akan buat sebuah garis. Kalau teman-teman lihat di sini ada garis ya. Ini ada garisnya. Kalau tempat di sini ini ada garisnya. Nah, ini garis saya menggunakan label. Jadi untuk membuat garis karena di toolbox PB itu tidak garis ya, hanya ada label, textbox dan lain-lain, tidak ada pembuatan garis. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan garis label ya jika ingin membuat garis. Teman-teman tambahkan label di form ya, di frame-nya ya, di sini misalkan seperti ini. Nanti akan muncul seperti ini. Nanti tambahkan dengan boleh ganti warna dulu. Si border style-nya ganti warnanya misalkan jadi warna putih. Nanti kan ada ininya border single dulu ya. Jadi kan dia akan border itu, ada bordernya di sampingnya. Nah, captionnya teman-teman hapus. Jadi tidak ada labelnya ya, cuma ada border saja. Setelah itu untuk membuat garis ke horizontal, teman-teman tinggal atur di height-nya atau tingginya menjadi 1. Jadi height-nya itu menjadi 1 jika ingin membuat garis horizontal ya. 1 enter maka dia akan membuat garis horizontal. Jadi kalau mau membuat garis vertikal itu teman-teman tinggal diatur di width-nya atau lebarnya menjadi 1 ya. Nah, width-nya 1 kalau ingin membuat garis vertikal gitu ya. Jadi dalam PBA untuk membuat garis bisa menggunakan label, salah satu contohnya. Jadi tidak perlu menggunakan image atau gambar masuk sini ya, bisa juga menggunakan label. Nah, ini saya membuat garis horizontal, berarti saya atur height-nya itu tingginya itu menjadi 1. Itu ya. Oh, bukan. Ininya masih panjang tapi height-nya 1. Nah, ini 1. Itu ya. Nah, ini menjadi garis vertikal yang garis horizontal yang kita butuhkan. Nah, warnanya saya akan atur jadi warna background. Jadi ini saya ganti warnanya menjadi warna background, menjadi warna ini. Warna ini ya. Nah, jadi dia ada garis warnanya seperti ini. Oh ya, kalau misalkan kecepatan teman-teman boleh ingetin ya, kalau takutnya kecepatan. Jadi teman-teman boleh ingetin juga. Ataupun misalkan agak kurang mengerti juga boleh langsung disela aja ya kalau misalkan ada yang ditanyakan atau kurang mengerti. Nah, ini kita tinggal karena tadi kita buat 1, teman-teman tinggal copy aja ya, tinggal copy pasti di yang lain gitu ya. Jadi tinggal ditarik saja ke sini. Gitu ya. Ini untuk
garis-garisnya. Nah, sudah ya, untuk frame sudah beres ini saja. Selanjutnya tinggal ditambahkan dengan judul-judul yang kita butuhkan ya. Di sini ada profile seperti ini. Ini judulnya, ada profile siswa, pembayaran, informasi akun dan lain-lain ya. Ini ada judul juga aplikasi SPP. Nah, di sini teman-teman tinggal tambahkan saja dengan label juga ya. Di sini tambahkan dengan label, yaitu yang ini. Simpan di sini. Tinggal ganti aja fontnya dengan warna putih ya, biar bisa kelihatan. Fontnya warna putih, di sini ganti label 4 menjadi profile siswa. Oke. Nanti ada sini ya. Nah, ini fontnya atur juga karena ini masih Tahoma ya. Agak kurang pas sepertinya. Di sini saya menggunakan Popin ya untuk fontnya. Popin reguler 8, oke. Ataupun kalau misalkan kurang pas fontnya, boleh juga menggunakan font yang lain ya. Terserah dengan selera teman-teman. Kalau misalkan ini kurang pas ya. Misalkan profil siswa, di sini ada pembayaran. Lalu di bawahnya ada informasi pembayaran. Oke, ini bisa lebarkan ya. Di atas juga ada nanti judulnya itu berupa aplikasi SPP. Aplikasi SPP. Nah, ini fontnya saya bedakan agak tidak sama ya. Saya gunakan fontnya itu adalah apa ya, sebentar. Nah, ini ya, Dailas. Oke, kita gunakan ini fontnya. Nah, ini ya, aplikasi SPP. Sekali lagi, fontnya boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya, kalau misalkan ini kurang cocok. Nah, di sini juga saya tambahkan berupa garis vertikal ya. Boleh copy dari sini, copy simpan di sini. Tinggal saja ubah dari height-nya, kita tambahkan, kita lebarkan dulu. Nah, ganti dengan si width-nya menjadi 1. Jadi ya, garis sebuah vertikal ya. Simpan di sini, saya lebarkan ke sini. Nah, ini untuk judul-judul dari si frame ya, seperti ini. Sudah sama ya dengan ini ya. Nah, ini tinggal diatur saja. Ini ini fontnya caps lock ya, agak besar. Oke, kita samakan dulu deh biar sama ya. Ini saya buat caps lock dulu biar sama ya. Ini profile siswa. Ini kayaknya besar deh. Sebentar, kayaknya ini fontnya sekitar 10 kayaknya ya. Nah, ini juga pembayaran. Ini juga informasi pembayaran. Oke, ini saya buat juga sebentar, ini 10, si fontnya ini pun sama 10. Oke. Nah, selanjutnya di sini ada beberapa isian ya. Untuk profil siswa ada nama, ada NIS dan juga kelas. Itu teman-teman tinggal tambah saja dengan label juga sama. Misalkan di sini ada nama, dibuat saja misalkan di sini nama. Lalu ada kelas. Oke, saya masukin dulu deh, kasihan ya yang belum masuk. Oke, sebentar. Oh, gak ada ya. Oke. Nah, ada lagi. Oke. Nah, ini ada nama, kelas dan juga NIS ya. Oke, saya baca di sini NIS. Nah, untuk warnanya saya juga sesuaikan agar tidak hitam ya. Kalau hitam kan agak kontras, tidak kelihatan ya. Kita buat warnanya agak kelihatan, itu warnanya seperti ini saja. Bukan ini, tapi ini ya, per color. Kita buat saja warna ini. Lagi ya, ada nama, kelas dan NIS. Nanti di sini ada juga namanya, misalnya kita buat saja Andi Setiadi. Oke. Warnanya adalah warna, misalnya warna ini deh, gitu ya. Lalu fontnya saya pakai juga Popin misalkan.
Popin buat saja 10, 9 deh. Lagi ya. Oke. Copy paste di sini. Ini nanti untuk kelasnya misalkan kelas 9. Kelas 9A misalkan gitu ya. Ini masuk niche-nya misalkan tadi ada ABC 1 2 3. Oke. Gini ya, untuk label-label segini saja. Selanjutnya di sini ada nama kelas niche, di sini ada textbook ya, dan juga pembayaran bulan Januari, Februari dan seterusnya. Kita buat juga ya. Kita masuk ke sini dulu ke bulannya ya. Misalnya di sini ada Januari. Nah ini sebenarnya teman-teman bisa teks ditulis langsung Januari dan seterusnya, bisa juga menggunakan script ya. Karena kan kalau Januari Februari kan dia tidak berubah ya, tapi kalau mau pakai script juga boleh. Misalkan di sini kalau mau tanpa ribet ketik ya Januari Februari dan seterusnya, teman-teman bisa saja copy paste terus sampai dengan 12 seperti ini. Jadi biarkan nanti kita akan isi bulannya itu menggunakan script, boleh juga ya. Misalkan begini deh, jangan Andi Setiadi, misalkan bulan 1 atau bulan deh. Saya hapus dulu. Nah bulan di sini ada bulan juga 2, oke 3, saya copy semuanya 6, saya copy lagi 12, oke. Jadi ya untuk bulan-bulannya, lalu saya juga menambahkan berupa textbook ya. Textbooknya di sampingnya ada 2. Nah textbooknya juga sama, saya atur juga warnanya saya kosongkan, warnanya saya samakan dengan background si warnanya ya, itu warna ini. Lalu saya tambahkan juga berupa border ya, bordernya saya pakai warna ini, bukan ini, sorry warna ini, bordernya ini. Nah ini ya, ininya single. Nah jadi seperti ini untuk warna si textbooknya. Ini nanti untuk informasi pembayarannya kapan, lalu nanti ada lagi untuk informasi nilai uangnya ya. Ini berarti kurang ke pinggir. Ini tinggal di copy aja ya, tinggal di copy. Oke, kurang pas. Nah, 2 lagi. Ini sudah 12. Kita copy. Ini ke bawah ya. Segini. Nah, copy, paste. Gitu ya. Jadi nanti ada bulannya di ini bulannya, ini nanti untuk isian tanggalnya kapan pembayarannya, ini untuk tanggal untuk nilai uangnya ya. Oke, lanjut ke bawah. Di sini cuma ada teks saja, teks untuk ya pembayaran, informasi pembayaran yang sudah dibayar oleh siswa. Oke, ini tinggal label juga sama ya, boleh di copy dari sini biar cepat. Misalkan informasi pembayaran. Terus copy lagi dari sini juga. Izin mas, ada yang mau masuk tuh belum diterima. Oke, oh banyak juga ya, ada 5. Oke, siap, masuk ya. Nah ini misalkan apa teksnya itu informasi bayaran sudah bayar siswa. Oke, misalkan informasi pembayaran yang sudah dilakukan oleh siswa. Sip. Warnanya saya dulu deh, yang ini pas gak? Nah gitu deh kayaknya ya, jadi tidak terlalu mencolok. Oke,
untuk garis sama ya, untuk garis juga tadi di sini ada garisnya. Untuk sama garis sama kita buat label juga seperti ini. Bagi teman-teman yang baru masuk ya. Untuk membuat garis di user form itu bisa menggunakan label. Selanjutnya tinggal hapus label captionnya. Lalu aktifkan di border style-nya. Seperti ini. Selanjutnya tinggal atur di height atau width-nya ya, atau lebar atau tingginya si label. Kalau mau membuat garis vertikal berarti kita atur di width-nya ya atau lebarnya ya. Kalau ingin membuat garis vertikal berarti kita atur di height-nya. Nah ini kita mau buat garis vertikal berarti kita atur di width-nya ya atau lebarnya. Kita buat warna putih seperti ini. Tinggal atur di width-nya menjadi 1. Jadi buat garis vertikal ya seperti ini. Tinggal di tag bawah dan sudah beres. Selanjutnya ada lagi yaitu berupa teks juga ya. Ini periode tahun. Oke. Dan juga kebobok di sini. Kita buat saja di sini dengan label juga ya. Di sini ada periode tahun. Periode tahun. Oke, ini saya buka di sini. Di sini ada kebobok ya. Saya buat dulu kebobok dari sini. Oke. Fontnya saya buat dulu deh biar agak pas ya. Fontnya saya buat dulu 11. Oke, nanti pas sekarang. Nah ini biar menyatu dengan background, saya juga akan atur warnanya ya, biar sama dengan background. Saya ganti warnanya menjadi warna ini ya. Lalu juga border style-nya saya single, lalu pilih non, jadi hilang. Nah tinggal garisnya kita buat lagi jadi manual ya, dengan menggunakan label juga. Jadi untuk garisnya kan ini udah hilang nih, kita tambah garis manual menggunakan label. Jalan Pak ya. Oke, ini tinggal diganti warnanya jadi warna putih ya. Oke, kasih dihapus. Lalu headnya diatur menjadi 1. Jadi ada garis ya. Nah, tinggal diatur ke sini. Oke, ini kurang pas. Ke atas sedikit. Nah, pas ya. Oke, itu untuk keboboknya. Lalu di sini ada untuk hapus akun. Hapus akun untuk betul hapus akun. Oke, ini juga sama ya, di sini ada teks berupa silahkan pilih tahun ya. Teksnya adalah silahkan pilih periode tahun yang ingin ditampilkan. Oke. Ini kalau kita pakai sebentar. Ini saya buat warnanya. Oh bukan. Warna fontnya. Nah ini biar kelihatan ya. Nah silahkan pilih periode tahun yang akan ditampilkan. Oke. Lalu ada hapus akun di sini untuk nanti menghapus akun ya. Oke, saya buat hapus akun. Hapus siswa ya. Hapus siswa. Izin Mas, ada yang mau masuk lagi itu. Ada ya? Oke, sebentar. Ini karena sendirian jadi bolak-balik nih. Oke. Ini masih belum, nanti mungkin kedepannya akan ada host ya. Kedepannya mungkin nanti ini peraturan di hostnya masih belum ketemu tadi. Jadi manual dulu sendiri semua. Yang nanti kedepannya akan ada dibantu ya sama tim back ide untuk memasukkan ke sini ya, ke meetnya. Biar tidak bolak-balik tentunya. Oke, untuk ininya fontnya saya ganti lagi, popin juga deh. Popin ini agak medium, saya buat 10 ini ya. Lalu warnanya saya buat agak merah, gini ya. Nah, oke, hapus siswa. Oke, kalau dilihat kita lihat dulu ya seperti apa tampilannya. Nah, ini tampilan seperti ini, sudah ada aplikasi SPP, profil siswa, nama, di sini ada keterangan-keterangannya. Ini nanti sudah ada text box yang kita isi ya. Nah, selanjutnya kita akan buat icon ya, karena di sini teks-teksnya cukup deh kayaknya. Ini kan hanya keterangan saja ya, yang di sini hanya keterangan saja. Kita
Tapi kalau mau dibuat tinggal di copy itu deh biar cepat ya, karena nanti untuk proses sama saja, di insert label lalu edit kata-katanya ya jika ingin menambahkan label. Jadi untuk percepat saya copy dari sini, nah sisanya ya. Oke. Nah ini saja saya buatkan ini ke bawah dulu ya. Nah ini ke atasnya dikit, nah gitu ya. Oke, sekarang kita akan masuk ke icon ya, karena teks-teksnya kayaknya sudah beres semua, tinggal kita tambahkan sebuah icon seperti ini ya. Kalau di sini lihat, teman lihat kan cuma ada CC. Kalau jalankan dia akan berubah menjadi icon ya. Dijalankan dia akan berubah menjadi sebuah icon gitu ya. Nah kita akan buat icon itu. Oke, sekarang kita tambahkan juga seperti tadi ya, kita akan tambahkan icon di sini juga 2, di sini ada beberapa icon ya. Kita tambahkan di sini dulu 1 ya. Oke, warnanya saya buat dulu warnanya agak kontras ini. Lalu saya buatkan di sini misalkan XX lah ya, nanti untuk icon XX seperti ini. Nah fontnya ini saya ganti menjadi Sugoi MDL2 Asset. Sugoi MDL2 Asset ya ikonnya. Ini ada di window. Ini udah bawaan window ya, jadi tidak perlu install lagi. Sugoi MDL2 Asset. Oke, lalu misalkan fontnya saya buat aja 11. Itu ya. Atau 12 deh. 12. Oke. Ini satu icon sini. Di sini ada dua icon di ujung ini ya untuk exit atau logout. Oke. Lalu untuk juga about ya atau help. Nanti 2 icon, lalu di sini ada icon untuk checklist. Jika dia sudah melakukan pembayaran, checklist 1, checklist 2. Kita copy, paste lagi. Gitu ya. Ini saya copy, saya paste lagi di sini. Sebentar. Nah, di sini. Ini kayaknya kurang besar ya. Oke, gak apa-apa lah. Nanti kita besarkan. Itu ikonnya, lalu juga ada ikon kalender ya. Di sini juga ada ikon kalender di tengah-tengah. Nah, ini. Saya buat juga ikon kalender. Saya copy ini. Pas deh langsung. Nah, ini untuk kain kalendernya. Lalu juga di sini. Terakhir itu di sini ya. Untuk stack report. Nah, ini terakhir di sini. Teksnya adalah cetak report. Oke. Nah, ini sebelum ke icon kita akan ganti namanya dulu ya untuk memudahkan nanti di script. Jadi di sini ada misalnya kita buat saja namanya icon siswa. Oke, ada masuk lagi ya. Oke, masuk ya. Nah, di sini ada ikon siswa, saya beri nama ikon siswa ya. Ada ikon siswa ada apa? Lalu sini ada ikon misalkan ikon help, ikon help. Ini saya sebut namanya misalkan saya ganti menjadi ikon keluar, ikon keluar. Lalu di sini ada ikon report, ikon report. Oke. Saya mengganti nama labelnya ya menjadi ikon report, ikon siswa, ikon keluar dan lain-lain. Nah, yang ini agar nanti bisa di looping atau menggunakan pengulangan for ya. Ini namanya saya akan buat serempak karena keperluan untuk nanti di script ya. Misalkan ini untuk saya namanya icon OK1. Icon OK1, saya copy. Yang ini 2. Ini 3, ini 4, ini 5, ini 6, ini 7. Sorry, salah. Bukan ya, bukan. Ini untuk kalender pink ini ya. Nah, oke, ini 7.
Ini 8. Ini 9. Ini 10. Ini 11. Ini 12. Oke, ya ini juga sama. Ini untuk kalender ya. Sama saja dengan icon kal 1. Saya copy. Ini kal 2. Ini kal 3. Ini kal 4. Ini kal 5. Ini kal 6. Kal 7. Kal 8. 9. 10. 11 dan 12 ya. Nah, kita sudah mengganti namanya tiap label menjadi icon kalender 1, 2 sampai 12. Ya, ini juga sama, kita ganti menjadi icon oke 1 dan seterusnya. Nah, kita sudah mengganti nama-namanya ya. Nah, untuk menambahkan icon ke sini karena kita sudah menggunakan font namanya Sugoi MDL2 Asset. Karena itu kita perlu juga panduan dari Microsoft tentang font Sugoi MDL2 Asset ya untuk menambah atau untuk mengambil ikonnya apa. Jadi teman-teman buka browser lalu arahkan ke Sugoi MDL2 Asset. Nanti di sini ada panduannya, ikonnya apa saja di sini ada panduannya ya. Jadi tidak perlu khawatir, sudah ada panduannya dari Microsoft. Nah, ini Sugoi MDL2 Asset icon. Di sini ada banyak icon ya. Dari mulai seperti ini, ada global navigation button, Wi-Fi, Bluetooth dan lain-lain, ada banyak sekali. Ada puluhan ribuan ratusan icon ya di sini yang siap digunakan. Nah, ini karena banyak saya sudah listkan ya, bisa bantu listkan icon mana text. Nah, ini saya sudah tuliskan. Yang kita gunakan adalah segment out, unknown, edit, add bold dan lain ya. Jadi kita akan gunakan yang ini ya. Ini untuk segment out kita gunakan icon namanya segment out. Jadi teman-teman cari saja di sini namanya icon segment out ya. Nah, ini nanti ikonnya seperti ini ya, ada tanda panah keluar. Nah, ini teman-teman copy lalu teman-teman masukkan ke script. Misalkan kita buat saja di modul ya biar mudah. Kita set modul dulu, set modul. Oke, ini kecil, saya buat dulu besar ya karena biar kelihatan. Properties bukan, tool option, format, fontnya saya buat saja 14. Nah, gede ya. Oke, di sini font pertama adalah ini. Ini adalah logout atau sign out ya. Oke, lalu saya gunakan font kedua, icon kedua yaitu unknown, berupa nanti untuk help ya. Ini untuk help ada unknown. Nanti berupa seperti ini, ada tanda tanya untuk help nantinya. Saya copy, simpan di sini. Nah, ini adalah help ya nantinya untuk help. Ini nantinya untuk keluar. Oke, lalu ada lagi saya gunakan adalah edit untuk edit beta ya. Ada edit ini ya yang gambar pensil. Nantinya untuk edit data saya masukkan juga ke sini. Inilah yang namanya edit. Oke, sorry. Lalu saya juga gunakan add bold. Oke, ini untuk menambah bayaran ya. Add bold untuk menambah bayaran. Ini ya, plus. Saya copy, simpan di sini. Ini plus. Oke. Lalu ada print text file. Ini untuk cetak report ya. Cetak report bayarannya kita gunakan ini, gambar printer. Saya simpan juga di script. Ini untuk cetak. Oke. Sambil ada yang masuk ya, saya juga approve dulu. Ada tangan. Ikonnya pakai label ya, ikonnya pakai label. Kalau pakai image kan repot, kita harus buat image dulu, nanti kita import kan gitu ya. Di sini pakai icon saja, nanti biar di script yang ngatur gitu ya. Jadi kita nggak pakai image, pakai icon ya. Ini ikonnya menggunakan Sugoi MDL2 Asset. Oke, lalu ada calendar mirror. Kita gunakan ini untuk calendar ya. Nah, ini calendar saya gunakan juga di sini. Calendar.
kalender. Oke, lalu terakhir ada check mark untuk icon oke-nya ya. Ini kalau misalkan dia bayar. Nah, ini. Kalau dia bayar, berhasil bayar, baru nanti ada icon check mark-nya. Oke, ini untuk icon check mark. Oke lah ya. Oke, sebenarnya untuk menambahkan icon tadi cukup mudah ya. Kita sudah punya heksanya atau bilangan indeks dari ikonnya seperti ini. Untuk masukkannya cukup mudah. Kalau dijalankan kan ini kan masih gini ya, masih berupa ini ya, ada XX-nya. Nah, misalkan kita mau menambahkan di sini tombol edit atau di sini logout ya, simbol icon logout itu cukup mudah. Di sini namanya kan icon keluar ya. Nah, nanti di servo initialis atau ketika POM dijalankan, jadi teman-teman klik kanan view code, lalu eventnya adalah user POM, pilih initialis. Jadi ketika POM ini dijalankan ya, bentar yang lagi nih, admit icon layarnya tidak berubah. Layarnya berubah gak? Kan di sini layar tidak berubah. Kalau di saya berubah, itu jaringan mungkin Mas. Oh iya, mungkin Mas Burhan jaringannya mungkin ya. Oke, kalau di sini katanya berubah. Oke, kita kembali lagi ya. Nah, di sini kita akan menyimpan kode di servo initialis atau ketika POM dijalankan. Itu tadi kita mau menambahkan icon keluar ya, icon keluar. Nah, berarti kan tinggal icon keluar. Oke. Titik caption. Karena kita mau isi captionnya ya. Itu diisi dengan CHRW dalam kurung yang tadi. Jadi misalnya ikonnya itu adalah keluar ya, ini. Nah, ini kita copy, simpan di sini. Oke. Kalau ini saja kan pasti gak jalan ya, karena ini kan bilangan heksa. Nah, kalau mau langsung seperti ini, itu teman-teman harus convert dulu menjadi bilangan desimal. Kalau langsung seperti ini ya, kayak gini. Dapatlah desimal, desimalnya ya, itu dengan H, enter, dapatlah minus 3151. Itu kalau mau desimal. Tapi kalau mau heksa, ini kan bilang heksa ya, ini heksa desimal. Nah, ini kalau mau heksa, teman-teman tambahkan di sini dengan dan H ya, dan H. Itu kalau mau desimal, mau heksa desimal. Jadi kalau dijalankan dia akan menambahkan icon di sini, itu ya. Jadi kalau misalkan mau pakai desimal, berarti ya pakai ini minus 3151 ya. Kalau mau pakai desimal itu seperti ini. Sama saja, itu dia akan masukkan juga indeks icon berupa keluar gitu ya. Jadi bisa hexadesimal, bisa juga desimal. Itu untuk icon keluar. Lalu saya tambahkan juga misalkan icon di sini ada help ya. Oke, saya buat di sini icon help. Nah, ini kalau misalkan teman-teman biar gak bolak-balik juga bisa ya. Kalau misalkan kita biar gak bolak-balik, icon help titik caption CHRW itu adalah ini, ditambahkan dengan dan H. Oke, ini kan kalau jalankan juga akan muncul berupa icon gini ya. Nah, ini bisa juga teman-teman menggunakan tipe ya, jika ingin jika ingin menambahkan sebuah variabel di sini. Jadi nantinya kita gunakan berupa variabel, bisa juga. Tapi kalau misalkan mau manual seperti ini juga boleh ya. Misalkan manual seperti ini juga boleh. Icon help, lalu tambahkan juga di sini ada icon siswa. Oke, itu adalah ikonnya ini. Icon siswa itu adalah ikonnya edit. Nah, ini saya copy, lalu saya tambahkan juga dengan icon siswa. Titik caption itulah ini CHRW dan H. Nah, ini ya. Lalu juga ada icon ini untuk cetak ya. Nah, ini cetak ini menggunakan icon report. Kita gunakan icon report tuh ini ya, report cetak. Nah, ini. Oke. Icon report. Titik caption sama dengan CHRW. Ini tambahkan dan pakai H ya. Nah, biar dia tahu bahwa itu hexa. Jalankan, sudah ada invalid prosedur. Balik aja mana ya? Caption. Oh, ini CRW ya, bukan CRW doang. Gimana? Halo? Oh, gak ada ya. Nah, ini sudah masuk ya, icon editnya, icon keluarnya, icon helpnya, juga icon cetak reportnya. Nah, tinggal yang ini dan juga icon kalendernya ya. Berarti kita buat dulu yang icon kalender dulu ya, icon kalender dulu. Oke, masuk lagi. Admit. Oke.
Untuk kalender karena ini banyak, kita akan buat sekaligus ya. Karena ikan banyak tuh dari 1 sampai 12 icon cal 1 sampai dengan 12 berupa icon kalender ya ini ya. Nah, ini kita akan buat menggunakan pengulangan for ya agar sekaligus. Kita gunakan di sini for 1 to 12. Ya, jadi 1 sampai 12. Next. Kita buat di sini itu berupa kontrol. Namanya adalah icon cal ya tadi. Icon cal dan i titik caption diisi dengan CRW dan h ini gitu ya. Jika jalankan dia akan menambahkan icon kalender secara sekaligus itu kan masuk sekaligus ya. Itu udah beres. Sekarang tinggal ini ya oke nya ya biar dia checklist ya. Nah ini kan kalau checklist ini dia sudah bayar. Nah ini kalau sudah ada angka di sini ya. Nah ini nanti kita akan buat berupa function ya atau subroutine yang mengecek bahwa jika ini sudah ada nilainya baru ini akan ada checklistnya. Kalau sekarang kan dia 0 dulu ya. Oke, berarti kita buatnya di sini dengan pengulangan juga sama. Tapi kita buat terpisah ya, karena nanti kita gunakan juga di yang lain. Kita buatnya terpisah, misalkan sub check oke gitu ya. Kita buat juga sama for i 91 to 12. Next. Kita buat juga di sini kontrol namanya adalah icon oke ya. Icon oke. Dan i di caption sama dengan CRW dan h sorry belum ditambahkan ya. Oke, gini dulu deh. Ini pengulangan for. Lalu kita akan cek dulu ya. Di sini kita cek dulu jika itu si textbook. Ini kan ada textbook ya. Oh, belum kasih nama ya. Oke. Kita bahasnya di sini kosong dulu ya. Biar nanti kita lanjutkan nanti. Ini saya baca dan cek oke. Jadi kalau jalankan dia akan hilang dulu sementara. Oke, kontrol icon oke. Namanya apa ya? Namanya itu adalah icon oke. Icon oke. I13 oke bener. Kita jalankan. Oke, kalau ini error karena di sini ada inisialis ya. Nah, ini tipsnya kalau misalkan seperti ini teman-teman pindahkan dulu ke klik ya. Karena kita kan udah tahu di mana errornya nih. Nah, ini cut dulu, pindahkan ke klik. Simpan di sini ya. Lalu jalankan, dia akan jalan tuh. Lalu teman klik di sini. Nanti akan muncul ini errornya di sini. Nah, kita cari i-nya itu adalah 11, berarti icon oke 11 tidak ada gitu ya. Ini tidak ada, berarti kita stop dulu. Kita cek di icon 11. Ini kelebihan ya, kelebihan satu. Dihapus satu, jalankan lagi, klik, masih juga error di 12. Kita lagi, di sini 12 itu kelebihan juga sama ya, hapus lagi. Oke, jangan lagi, jalankan klik, udah beres, hilang ya. Nah berarti sudah oke scriptnya. Kalau sudah oke, itu tinggal tambahkan saja di sini atau pindahkan ya dari tadi ke sini, dari klik pindahkan ke sini. Oke. Ini sudah ada hapus, sudah beres. Jalankan, dia akan menghilangkan icon yang tadi ya, yang oke tadi. Oke, nah itu menambahkan icon ya. Mungkin teman-teman ada pertanyaan tentang penambahan icon ke dalam user form. Izin mas, tanya Ya, mas. silakan. Perbedaannya for i dengan for h itu Apa? kegunaannya di mana mas? Oke. Terima kasih. Oke. Nah, for i dan for each ya bedanya di mana? Nah, itu teman-teman kalau gini. Kan for itu tujuannya untuk mengulang ya. For itu kan tujuannya adalah untuk mengulang ya. Untuk mengulang gitu ya. Ini tujuan dari for. Nah, for i itu kalau kita mengulang sudah pasti tujuan dan juga sudah pasti angkanya gitu. Kita mengulang 12 kali nih, berarti for i 1 dari 12. Kita mengulang 100 kali. Nah, itu jika sudah pasti hitungannya gitu, Pak. Kalau udah pasti hitungannya dari 1 sampai 12, 1 sampai dengan berapa, 1 sampai dengan 10, 20 dan seterusnya. Itu sudah pasti hitungannya, itu pakai for i. Tapi kalau for each itu kita tidak pasti hitungannya, tapi kita sudah punya kelas array-nya ya, kalau sebutnya array atau datanya gitu. Misal gini. Misalkan di kelas 9, oke, di kelas 9 itu kan ada siswanya ya. Itu kan ada siswanya tuh, ada siswanya. Gitu ya. Nah, kita kan gak tahu tuh jumlah siswanya berapa.
gitu ya. Nah, kita gunakan for each bukan for i karena kita belum tahu isinya itu berapa siswa ya, berapa siswa gitu. Nah, karena kita belum tahu, maka kita gunakan for each. Jadi for each untuk setiap siswa, for each siswa in kelas 9 gitu. Jadi dia akan mengulang setiap siswa di kelas 9 gitu ya. Sampai dia selesai, sampai dengan beres semuanya gitu. Itu bedanya for each dengan for i ya. Jadi kalau for i itu ketika Bapak sudah tahu berapa jumlahnya yang kita ulang. Kalau for each itu kita akan mengulang sesuai dengan yang ada di satu array ya, atau satu data gitu Pak. Itu bedanya. Bisa ditangkap belum Pak? Bisa dipahami? Sudah bisa saya terima, Pak. Terima kasih. Itu Pak bedanya Pak. Kalau misalkan for i dan for each ya. Oke, ada lagi tanya nih. Mas, asal kenapa Atoma Kubar help edit gak pakai image? Oke. Karena malas buat image ya Pak. Ini kan kenapa gak pakai image ya? Karena malas buat image ya. Harus buat image dulu. Harus kalau misalkan icon ya sudah download iconnya dulu kan. Kalau ini kan tinggal cari di sini kodenya berapa, kita pakai udah jadi gitu Pak. Gitu. Kalau misalkan gini ya, kalau misalkan kita mau buat icon ini, icon keluar ini ya. Ini kan harus download dulu image-nya ya di Google misalkan. Lalu di sininya kita pakai image lalu dimasukkan ke sini gitu kan ya. Nanti juga si filenya akan membesar juga sesuai dengan ukuran si file image ya. Nah itu jika menggunakan image. Kalau icon kan cukup mudah. Itu tinggal masukkan labelnya lalu cari kodenya berapa, udah jadi gitu tanpa menambahkan size ke dalam si aplikasinya gitu Pak. Gitu sih. Asal kenapa saya gak pakai image dibanding dengan menggunakan font ya. Gitu. Halo Mas. Ya, silahkan. Nah, mau tanya itu soal di user formnya itu. Jadi kalau kebanyakan warna terus apa itu tadi simbol logo ya, itu apakah memperberat PBA-nya gitu ya? Warna sih enggak Pak. Kalau ini warna ya, warna sih enggak. Terus itu kan ada pakai frame. Pakai frame, pakai logo, terus apa lagi itu ya? Iyalah logo sama frame itu memperberat nggak itu untuk PBA-nya gitu ya? Kalau memberat sih enggak ya, karena ini kan untuk tampilan aja ya sih, karena kan ini tampilan aja dan juga emang kontrol kan dibuat seperti itu ya. Kecuali jika menggunakan image tadi ya, kalau image kan dia ada membawa sebuah file image ya, yang agak berat gitu kalau misalkan dibandingkan dengan image ya gitu. Kalau frame kan ya emang fungsinya untuk untuk menambahkan kontrol ke dalam sebuah user form. Nah, berat atau tidaknya kan nanti tergantung di bagaimana kita membuat scriptnya ya. Lebih ke logika scriptnya sih. Kalau misalkan dia nantinya akan berat atau tidaknya gitu Pak. Nanti lebih di sini sih. Kalau misalkan di sini kan ringan sih kalau misalkan menggunakan label, frame dan lainnya gitu ya. Gitu sih Pak. Oke, siap. Terima kasih di copy Mas. Siap. Oke, lanjut ya. Kayaknya tidak lagi nanya, kita lanjut saja. Di sini sudah buat ya icon dan lain-lain. Untuk bulannya kita buat juga ya, agar ini masih bulan-bulan belum pakai teks ya. Namanya adalah belum kita buat nama ya. Ini misalkan kita buat saja bulan 1. Oke, ini bulan 2. Ini bulan 3. Ini bulan 4. Ini bulan 5. Ini bulan 6. Dan ini bulan 7. Ini bulan 8. Ini bulan 9. Bulan 10. Bulan 11 dan bulan 12 ya. Oke, bulan 11, bulan 12. Oke. Nah, ini untuk bulan itu kalau misalkan bulannya bahasa Inggris sih mudah ya. Kalau misalkan bulannya bahasa Inggris itu tinggal for i 1-12 lalu kita tambahkan di kontrol namanya tadi bulan ya. Nah, itu adalah bulan dan i ya.
Oke, itu captionnya adalah, kalau misalkan itu sih karena ini bahasa Indonesia ya, kita berarti harus menggunakan rumus tag karena kita perlu bahasa Indonesia. Berarti worksheet function text. Oke, lalu di sini adalah nilainya berapa, itu 1 kali 29 ya. Itu tinggal tambahkan saja dengan LCID atau language code identifier, itu adalah 421 ya, 421 untuk Indonesia. Lalu tambahkan dengan bulannya itu MMM ya, 4 ya. Lalu tutup dan enter. Nah ini sudah beres, kita sudah bisa membuat icon teks bulan Januari sampai Desember ya. Aku jalankan di seperti ini. Oke, take for persen teks. Ini SID. Oh ini harus perlu dolar ya, dolar strip. Jalankan lagi. Oke, jadi semuanya karena kita belum tambahkan i ya. Di sini harusnya ada i. Nah itu i kali 29. Jalankan. Udah ya, Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Desember dan Desember ya. Ini terhalang oleh text box ya, oleh icon. Oke, kita bedakan dulu biar kelihatan ya. Oke, lihat dulu deh sekali lagi. Oke, ini geser sedikit, ini udah pas. Oke, ini berarti oke sebentar, ini oke deh, biar lebar dulu. Nah saya lebarkan dulu. Oke, masuk lagi ya. Oke, Mas, bedanya teks dan value apa? Oke, bedanya teks dan value. Kalau teks itu yang kita lihat, kalau value itu nilai yang aslinya ya. Misalnya gini. Misalnya di sini ada di A2 ya, 2021 A2 itu adalah ada tanggal segini. Kalau kita format misalnya menjadi data 14 Maret atau ini ya. Nah gini. Nah ini kan yang kita lihat ya, itu 2 Juli 2023, sedangkan nilainya adalah 72 2023 ya. Nah ini kalau kita gunakan teks gini ya, misalkan kita buat di sini ini ya A21 A2. Oke, kita buat di sini dengan sub test message box. Oke, worksheet 2021, ranknya adalah A2 titik teks. Oke. Nah ini kalau jalankan karena ini teks ya, maka yang tampil itu adalah ini 2 Juli 23 ya. Jalankan 2 Juli 23 gitu ya. Yang kita lihat itu teks. Sedangkan value itu adalah yang aslinya ya, value. Yang tampil adalah ini 7223. Jalankan 7223 itu ya. Itu value. Nah, karena ini Excel itu ada satu lagi yaitu value 2. Value 2 adalah yang ketiga, itu ini. Value 2 lah ini ya. Ini kita copy. Kita ubah ini menjadi general. Nah, inilah value 2 ya. Ini kalau jalankan ini ya A2. Oke, jalankan ini value 2. Dia nampilnya adalah ini 45109 ya, sama ya. Oke, saya hapus dulu deh ininya biar pasti. Oke, ini ada 2 Juli, ini 2 Juli. Tapi kalau di sini menggunakan value 2 itu adalah 45109. Itu value 2. Kalau teks ini ya, 2 Juli 23. Kalau value adalah ini 7223. Itu ya bedanya value teks dan value 2. Kalau teks itu yang kita lihat. Kalau value itu nilai aslinya. Itu ya, Pak. Oke. Kalau misalnya lebih bulan langsung saya gunakan teks digunakan port i, kira-kira berat kemana untuk proses interval? Kalau ini sih kalau berat mana ya emang port kayaknya lebih berat kalau misalkan dibandingkan dengan saya gunakan teks langsung ya, karena kan bulan Januari, Februari itu kan tidak berubah-ubah ya, pasti gitu terus gitu. Baiknya sih emang langsung digunakan Januari, Februari dan seterusnya. Tapi kan tadi kalau kita malas ngetik Januari, Februari dan seterusnya, itu teman-teman bisa menggunakan strip gitu. Itu alternatif lainnya ya.
Kalau misalkan teman-teman rajin ngetik Januari seterusnya itu boleh juga, itu lebih baik ya karena tidak menggunakan script karena langsung ditulis di sini. Tapi kalau misalkan teman-teman malas buat ngetiknya itu bisa gunakan sini juga ya. Jadi kita gunakan kontrol bulan, caption itu worksheet percent text I29 421 mm. Oke, ini adalah LCID ya atau language code identifier. Ini itu namanya LCID. Oke. LCID Indonesia itu bisa 421, bisa juga 21, bisa juga 421 sama saja ya. Itu juga boleh bukan pakai ID ya. ID, chip ID juga boleh. Dia akan menampilkan juga ID Indonesia. Sama ya. Jadi boleh pakai, kalau ini namanya language tag ya. Ini namanya language tag. Kalau tadi LCID. Ini kita gunakan language tag. Jadi ada LCID atau language tag ya. Language tag. Gitu ya, jadi itu ya alasannya ya. Kalau misalkan rajin boleh diketik Januari Februari dan seterusnya, tapi kalau misalkan mau otomatis pakai essay juga boleh ini ya. Berat mana ya berat script ya karena dia harus proses. Kalau Januari kan dia langsung ketik, dia akan langsung lebih ringan ya gitu. Oke, sudah jalan ya. Oke, sudah jalan semuanya. Nah sekarang kita akan ini agak mepet ya textbooknya. Oke, selanjutnya kita akan buat ini kurang satu ya. Ini belum dibuat icon plusnya. Oke. Nah, ini ini masih mepet juga. Ini saya geser dikit deh. Nah, ini saya juga perlu icon plus ya di sini untuk menambahkan nanti pembayaran. Nah, ini di sini ada icon plus. Oke, namanya icon sebelum nama icon bayar gitu ya, icon bayar. Oke. Nah, ini icon bayar ini menggunakan icon yang ini ya. Nah, ini. Oke, saya copy di sini. Icon bayar, caption dengan CRW itu adalah dan H ini ya. Jadi sini juga ada muncul icon plus harusnya gitu ya. Nah, oke, untuk tampilannya beres ya seperti ini. Apalagi yang kurang ya. Mungkin ini foto, kalau misalkan mau pada foto juga boleh ya. Biar di copy di sini deh, biar cepet ya. Kalau misalnya ada mau foto nih. Ini kalau mau dibahas kayaknya panjang ya. Kalau misalkan menambahkan foto otomatis bisa juga, tapi kayaknya banyak yang dibahas. Mungkin foto bisa dibahas di live berikut aja. Kalau misalkan ingin menambahkan, misalkan Andis tadi fotonya apa, lalu nanti ada siswa lain lagi fotonya juga berganti ya, bisa juga. Ini sudah beres kayaknya ya. Gini ya. Itu bayarnya sudah beres kayaknya. Lalu di sini oke, tinggal kita masukkan ini ya. Tahun ini masuk ke sini dari teks 21, 22, 23 masuk ke Komobok ya. Oke. Kita masuk dulu ke Komobok. Berarti di sini di series juga masih sama. Kita isi dari kita gulangan ya. Nah, ini kita gulangan for each karena kita kan tidak tahu tuh jumlah sheetnya ada berapa nantinya ya. Kalau sekarang kan 3 ketahuan, tapi kan nanti kan bisa 3, bisa 4 dan seterusnya. Karena itu kita gunakan for each ya. Yang tadi juga ada tanya apa bedanya for each. Nah, ini karena kita belum tahu nanti sheetnya itu berapa, kita gunakan for each. For each SHT in this workbook sheet atau worksheet boleh ya. Oke, next. Jadi nanti untuk setiap sheet yang ada di file ini, gitu maksudnya ya. Ini tuh untuk setiap sheet yang ada di file ini kita tambahkan ke Komobok ya. Komobok 1.add item itu berupa sht.name. Itu ya. Jadi kalau dijalankan dia akan menambahkan 2021, 2022, 2023 ya masuk sini. Oke, fontnya saya buat putih dulu ya biar kelihatan. Oke, ini saya buat putih dulu fontnya. Oke. Lalu harusnya begitu dijalankan dia memilih yang terakhir ya atau yang tahun sekarang. Berarti di sini tambahkan dengan Komobok 1 titik nah, ini tadi ya ada teks dan value ya, bedanya apa ya? Kalau di sini kan nanti akan sama ya. Teks itu kan nanti juga bentuknya sama, value sama. Itu karena kita menggunakan 2 kolom. Nah, di sini sebenarnya untuk Komobok itu beda juga, nanti ada teks dan value-nya ya karena nanti
Di sini ada ini ada propertinya. Nah, di sini juga ada propertinya. Mana nih? Nah, ini juga ada. Di sini ada teks kolomnya itu yang mana. Nanti kalau misalkan dia 2 kolom, itu kita bisa menentukan teks yang mana, value yang mana gitu. Nanti berbeda ya. Kalau misalkan di Komobok beda lagi gitu. Jadi misalkan kalau kita nanti ada 2 kolom nih. Teks value-nya kolomnya adalah 2, berarti nanti teksnya yang 2, value-nya yang 1. Kalau misalkan nanti di sini 1, berarti nanti teksnya yang 1, kolomnya yang 2. Nah, ini jelasnya di YouTube saya ada juga ya tentang Komobok multi kolom. Nanti bedanya ada teks dan value jadi di sana dijelaskan. Langsung sampai Mas. Oke, makasih. Oke, ini sudah jalan ya. Oh, ini tinggal milih ya, tinggal milih tahun sekarang. Berarti Komobok 1 titik value boleh atau teks boleh karena ini 1 kolom ya. Lalu di sini tambahkan dengan year tahun ini dari date. Oke, date ini adalah hari ini ya. Date itu hari ini. Jadi nanti munculnya adalah tahun ini. Dan itu 2023 ya. Gitu. Oke, selanjutnya nanti tinggal kita buat apa ya selanjutnya ya. Ini dulu ya, siswa dulu ya. Ini saya mau nanti dipilih, misalkan di sini ada siswa ya, ada banyak. Misalnya di sini 2003 itu ada banyak. Ada banyak. Nah, di situ ada Andi Setiadi, misalkan ada Dewi, ada Yuni, ada Yuni, ada Hatta misalkan. Ada lagi siapa lagi ya? Ada Oka. Ini misalkan ABCD, sama deh biar cepat ya. Oke, sama saja semuanya. Nah, ini anggaplah siswanya seperti ini ya. Nanti saya maunya itu ketika ini diklik, nanti kan dia merubah siswanya tuh. Ini kan masih Andi Setiadi ya. Ini harusnya kosong dulu. Ini harusnya masih kosong karena kan kita belum pilih siswa tuh. Ini bersama kosong. Ini bersama kosong ya. Jadi kalau jalankan pertama kali itu harusnya kan dia kosong ya, belum ada siswanya gitu kan. Nanti begitu diklik ini, nanti akan muncul pilihan. Kita memilih siswa siapa. Nanti di sini muncul juga ya. Minta maaf Mas, sebelum lanjut bisa nanya lagi nih. Boleh, silahkan. Ini Mas, saya kan pengguna Mac. Jadi ketika saya buka di Excel itu untuk user form, untuk insert user form itu tidak muncul. Tidak ada. Memang ya, seperti itu ya? Memang seperti itu Yeah. Pak. Karena Mac itu PBI itu tidak sepenuhnya kompatibel di Mac itu Pak. Gitu sih. Oh, jadi memang tidak ada Ya. cara untuk memunculkan itu ya? Paling ganti window Pak. Oh gitu. Oh iya. Gitu. Iya. Ini ada pertanyaan dari Mas Andi Mahendra, kenapa tidak dibuat langsung di form 1? Karena mau dibuat di dua form ya, karena di form 1-nya mau dibuat seperti ini saja. Gitu. Jadi mau seperti ini saja. Nah, kita mau pilih siswanya tuh di form lain gitu. Biar enggak perlu di sini semuanya gitu. Itu sih maksudnya. Takutnya teman-teman kalau misalkan pusing atau misalkan gak ngerti boleh langsung di slide aja ya. Jadi nanti saya akan jelaskan lebih pelan lagi mungkin ya, biar teman-teman tidak pusing dengan skrip yang panjang gini gitu. Kalau misalkan teman-teman pusing gitu ya, kalau misalkan Mas ini gak ngerti langsung aja di slide ya. Misalkan gak ngerti di mananya nanti saya jelaskan. Oke Mas, bisa lanjut pertanyaannya? Silahkan. Untuk yang pengulangan for tadi gimana ya cara inunya? Cara apa namanya? Penggunaannya. Dia untuk apa saja itu for? Pengulangan kasih ada pengulang. For yang mana nih? Karena dua di for i ada for each. For i teks contohnya for i atau for h saja. Bisa diulang anunya bagaimana penggunaannya dia. Oke. Gini ya. Misalkan Bentar, saya minum dulu ya. Oke, misalkan saya mau cetak, cetak debug print. Saya Andi gitu ya. Kalau jalankan kan dia akan mencetak ke sini. Saya Andi ya. Nah saya ingin saya Andi ini ada 5 kali, gitu kan? Berarti kan saya ketik gini nih, debug print, saya Andi, saya Andi, gitu kan? Sampai 5 kali gitu. Ini, nah ini kalau jalankan kan dia akan mencetak saya Andi 5 kali. Itu kan. Nah, ini kan kalau 5 tuh. Nah, bagaimana kalau misalkan saya ingin mencetak saya Andi ini sebanyak 2000 kali? Nah, masa kan kita harus ngetik gini 2000 kali kan gak mungkin ya. Nah, karena itu kita bisa menggunakan pengulangan for.
Jadi seperti ini kita gunakan for i. Ini boleh siapa saja ya, boleh i, boleh x, boleh p, boleh u, dan seterusnya ya. Ini bebas. Boleh nilai, itu bebas. Ini variabel ya. Umumnya i iterasi atau pengulangan. For i dari berapa? Dari 1 misalkan, atau boleh dari 2 juga boleh, dari 4 juga boleh, bebas ya. Ini kita buatnya dari 1 boleh, dari 0 juga boleh. Misalnya kita lebih mudah karena kita terbiasa dengan 1 awalnya, berarti kita buat 1 for i 1 itu berapa, sampai berapa kita mengulang gitu. Misalnya kita mau mencetak Andi ini sampai 7 kali, berarti for i itu 7 gitu ya. Ini lihat hapus. Oke. Ini Halo Mas Pu Kota Kendari, matikan mic-nya Mas. Balik suaranya tuh. Oke ya teman-teman yang mic-nya aktif boleh dimatiin dulu ya. Oke. Lanjut lagi ya. Next. Nah, next ini ada boleh next i, boleh juga dikosongkan sama saja ya. Nah, ini kalau dijalankan itu akan mencetak saya Andi sebanyak 7 kali gitu. Nah, saya Andi 7 kali 1 2 3 4 5 6 7. Nah, itu fungsi dari for ya untuk melakukan langkah pengulangan. Misalkan di sini ada langkah-langkah yang ingin diulang, itu menggunakan for i seperti ini gitu. Bisa dipahami gak Mas tentang for i ini? Mas izin masuk Mas, bentar Mas. Silakan. Ketika kita memakai for i terus di atas kita pilih open explicit, itu biasanya kok error ya Mas ya? Ya. Coba, Oke, Mas. berarti saya serangkan dulu apa itu open explicit gitu ya. Oke. Nah, ini itu adalah direktif ya. Jadi SLPB itu ada punya direktif. Ini namanya direktif ya. Direktif. Oke. Namanya option direktif. Oke. Di situ ada 3 option direktif. Itu ada option explicit. Oke, ada option explicit. Ada option base. Ada option compare. Option compare. Ini kalau Excel ya, option compare. Kalau di Access ada 4, ada option database compare. Oke. Yang lain saya tidak perlu ya, karena kita akan fokus ke option explicit dulu. Oke. Nah, kalau teman-teman di sini tulis option explicit, artinya itu teman-teman harus mendeklarasikan setiap variabel. Misalkan di sini ada variabel itu for i. Nah, maka kewajiban teman-teman adalah mendeklarasikan ini menjadi dim i as apa gitu ya. Misalkan as integer gitu. Nah, itulah fungsi dari option explicit ini mewajibkan programmer lah ya sebutnya ya. Programmer mendeklarasikan variabel. Gitu Pak. Jadi fungsi dari direktif option explicit adalah mewajibkan programmer mendeklarasikan variabel gitu ya. Itu fungsinya. Kalau mau lebih detail ada juga di sini ya, di pba.co.id, pba.co.id, ada di option direktif, di direktif ya, mana direktif. Nah, ini option direktif. Ada di sini dijelaskan tentang option explicit ini ya, gitu. Nah, itu kenapa kalau misalkan di sini ada option explicit, di sini kalau dihapuskan dimnya, maka ini akan error. Variable not defined karena i-nya tidak ada gitu, i-nya belum dideklarasikan gitu Pak. Gitu. Jadi kalau misalkan dibuat di sini dim i as integer, baru dia akan jalan gitu ya. Tuh. Gitu Pak maksudnya. Gitu. Sudah bisa dipahami Pak? Oke, bisa Pak. Oke, lanjut Pak. Nah, karena itu saya sendiri sih jarang pakai ini ya. Jarang pakai ini. Karena ribet gitu Pak, karena ribet. Jadi sebenarnya sih kalau menurut saya ya, option ini ada dua sisi ya. Di sisi lain memang menguntungkan, di sisi lain juga agak merepotkan ya. Menguntungkannya karena kita harus mendeklarasikan variabel, berarti semua variabel akan dideklarasikan dengan baik. Tapi merepotkannya kalau misalkan kita lupa kan muncul error tuh Pak, agak repot juga gitu. Jadi kalau pemula ya boleh pakai juga boleh tidak sih. Saya sendiri sih gak pakai gitu Pak, option explicit gitu. Jarang sekali pakai option explicit sih gitu. Oke, yang tadi pas apa ya tentang for tadi sudah bisa dipahami belum Pak? Apa perlu dijelaskan lagi?
For each tadi bagaimana, Bang? Oke, yang for each berarti udah paham ya. Oke, sekarang for each. Nah, for each itu tadi seperti tadi, kalau misalkan kalau ini kan jelas ya, kita mau mengulang Andi study ini sebanyak 7 kali, jelas ya. Berarti dia sudah ada jelas ukurannya, jelas tujuannya, jelas hitungannya gitu. Itu for each. Nah, kalau for each itu kita mau mengulang dalam array. Array itu adalah kumpulan data ya. Jadi kita mengulang dalam kumpulan data. Misalnya tadi ya, misalnya kita mengulang semua siswa di dalam kelas. Oke. Saya masukkan dulu yang masuk bentar. Oke, saya ikut dulu. Oke, kita lanjut ke for each ya. Kita akan bahas ini tentang for each. Oke. Nah, for each ini itu adalah mengulang sebuah data, mengulang dalam kumpulan data gitu ya. Contoh gini, mengulang semua siswa dalam kelas. Nah, kita kan udah tahu tuh berapa jumlah siswanya gitu ya. Kita kan belum tahu tuh apakah jumlah siswa 40, apakah 39. Kalau misalkan kita buat gini. Misalkan kita buat for i sama dengan 1 to 9. Nah, tiba-tiba nanti kan siswanya kelasnya itu ada 50 siswa. Kan nanti kan sisanya kan gak keulang gitu kan bahaya juga. Nah, karena itu kalau kita tidak tahu dengan akhir si pengulangannya, nah kita bisa gunakan for each. Jadi for each untuk setiap siswa di dalam kelas. Gitu. Next. Jadi nanti dia akan ngulang terus sampai semua siswa itu semuanya beres gitu. Dari mulai siswa pertama sampai siswa akhir itu diulang gitu ya. Contohnya gini, saya buat contohnya ya. Misalkan gini. Kita buat kelas lalu di sini ada kelas, isinya itu ada array, itu berupa ada Andi, ada Dewi, ada Eka, dan ada Nopi. Gitu ya, Nopi. Nah, ini kita tidak tahu jumlah siswa itu berapa, karena ini kan kalau ini kan kelihatan ya ada 4, cuma kan bisa saja kita tidak tahu berapa jumlah siswanya. Nah, kita bisa buat for each untuk setiap siswa in class, gitu ya. Next. Nah, kita bisa cetak ke sini immediate itu debug print siswa, gitu ya. Nah, ini kalau jalankan dia akan mencetak Andi, Dewi, Eka, dan Nopi. Jalankan ya. Andi, Dewi, Eka, dan Nopi, gitu. Jadi dia mengulang sampai beres dari Andi sampai Nopi. Itu for each ya. Gitu bedanya. Oke. Bisa dipahami nggak Pak for each-nya? Masih belum? Izin masuk, Mas. Silahkan. Mas, kemarin jenengan pakai add item. Sekarang kok array, itu bedanya di mana? Item array. Add item. Kan ketika kita pakai add item, Andi Dewi ya itu. Nah, ya Mas, makasih. Kalau item kan itu untuk list box, untuk box Pak. Seperti yang disampaikan Pak Heru ini, banyak juga yang itu ya, yang baru juga belum paham ya dengan PBN-nya. Jadi kita langsung saja yang ini saya sampai sini dulu, nanti kita langsung tanya jawab dulu ya. Oke, kalau ada item itu kan untuk box Pak. Jadi misalkan di sini ada, kita buat form dulu deh. Oke. Nah. Ini kan form 1 ya, form 1 sini ke bobok gitu. Nah, kobok ini kan bisa diisi dengan berbagai cara sih Pak sebenarnya. Ada bisa pakai array, bisa pakai item, bisa pakai list, itu banyak sekali ya. Jadi misalkan gini. Kobok 1 gitu ya, titik list. Oke. Berarti kan ini isinya array gitu ya. Misalkan Dewi, Andi, Eka. Kalau jalankan kan dia muncul data berupa Dewi, Andi, Eka gitu ya. Itu cara pertama. Nah, selain list array ini bisa juga menggunakan add item ya. Add item itu berupa Andi. Bentar, soal gini. Oke. Itu ada Dewi, Eka.
sama aja. Kalau dijalankan juga dia akan menampilkan Andi DBK gitu maksudnya, poin Pak ya. Kenapa ada item, ada list, ada array gitu ya. Nah ini emang di kelompok itu bisa dengan berbicara sih, bisa pakai list, bisa ada item, bisa juga dengan row sort ya, row sort gitu. Nah gitu Pak ya. Ada item itu untuk combo box, list box itu pakai ada item, bisa juga pakai list. Kalau ada ini untuk mengisi array sih Pak, ke sini ke kelas gitu. Bisa dipahami Pak tentang ada item ini? Sudah Pak, sudah bisa saya terima Pak. Dilanjut monggo yang lain. Oke, kalau yang tadi yang Pori sama Pori Pak siapa ya? Apa sudah dipengerti Pak? Oke, mungkin karena sudah ini ya, sudah mau 9.13 ini mungkin bagi teman-teman yang Itu pertanyaan lagi Mas. ya maksudnya ini kita masuk ke sesi Boleh sekarang gitu. bertanya? Di sini balik ke user form dulu kok nggak terlihat tadi. Oke. Silakan. Di user form utama ya. Nah ini loh, bulannya kenapa harus kita tulis sampai di 12? Gimana? Kalau kita buat combo box aja terus buat pilih bulan Januari, Februari sampai Desember gitu, Oke. kendalanya di mana ya Mas? Karena ini belum selesai jadi kayaknya harus ditanyakan duluan. Nah ini itu sebenarnya fungsinya itu untuk menampilkan data yang sudah bayar gitu Pak, gitu. Nah, fungsinya itu gini, fungsinya itu bentar Pak ya. Jadi kenapa di sini ada Januari, Februari sampai 12 ditampilkan di semua di form? Nah karena kita mau itu nampil gitu Pak. Jadi ketika dijalankan, lalu saya pilih misalkan Andi Setiadi, dia kelihatan, oh Andi Setiadi ini baru bayar 3 bulan, Januari, Februari, Maret dan seterusnya gitu Pak. Nah ini kan gak mungkin pakai combo gitu Pak, gitu maksudnya. Itu fungsi dari kenapa di sini banyak combo box dan juga banyak text box ya. Jadi di sini fungsinya itu ingin menampilkan bahwa si Andi Setiadi ini kelas 9A dia sudah bayar 3 bulan, Januari, Februari, Maret, tanggalnya ini dia bayarnya ini gitu. Sedangkan yang April itu belum bayar, Mei belum bayar, ini pun belum bayar gitu Pak. Gitu fungsinya. Kenapa ditampilkan di semuanya di sini tanpa menggunakan combo box gitu Pak fungsinya. Siap, dimengerti Mas. Berarti tinggal ditunggu lanjutannya aja nih kalau memang mau ditutup sesi yang pertama. Ya, oke. Tadi Mas bisakah dibuat full screen? Bisa aja sih. Ya full screen bisa saja. Kita buat full screen juga bisa sih. Jadi kita gunakan gini. Kalau misalkan full screen kan kita ambil dari itu ya. Halo Mas. Ya halo. Mau tanya Mas. Ya. Boleh lihat catnya enggak? Cat atas. Cat atas. Itu saya nanya itu Mas. Bisa objek kontrolnya dibuat full screen? Maksudnya gimana? Apakah bisa objek kontrolnya dibuat full screen? Maksudnya pomnya buat full screen gitu Mas? Pomnya Iya, ya? betul Mas. Iya. Berarti sama kayak ini kan? Sama kayak Julpikar ini Pak ya. Tadi bisakah full screen gitu ya? Iya, tapi objek kontrolnya itu mengikuti dari user form yang di full screen itu Mas. Oke. Apakah bisa seperti itu? Bisa aja sih. Terima kasih. Bisa sih, tapi bisa aja sih kita menggunakan event yang namanya itu adalah sebentar. Event namanya itu adalah frame. Oh, user form, sorry. Bentar. Namanya adalah lupa lagi ya. Di frame. Event di mana? Bentar, eventnya itu adalah bentar. Resize mungkin Pak.
Bukan resize. Bukan resize. Itu di objek yang mana, Mas? Untuk event Di POM ya, di POM ya. di formnya. Mm. Mm. Query close ya? Bukan query close. Query close kan kalau dia keluar, kalau dia nutup. Di scroll reset yang mana ya? Bentar. Apa di objeknya itu ya? Sebentar. Apa di objeknya gitu? Product with control. Bukan layout, bukan. Apa ya? Gak nemu ya? Ada sih. Nanti saya ingat lagi deh kalau untuk reset otomatis ya. Jadi ketika di reset dia akan mengikuti juga. Oke. Mungkin saya jawab dulu yang dari ini ya, dari Jupiter ya. Bagaimana buat full screen? Oke, kita buat dulu ya. Oke, nah ini kan kalau misalkan kita mau buat full screen kan kita harus ngambil patokan dari Excel-nya ya. Jadi kita buat misalkan di sini lagi deh subtest. Kita buat ya application titik white, lalu juga application titik height. Oke, kita cetak. Oke, juga cetak. Oke, ini kalau jalankan kan dia akan menampilkan ukuran dari ini ya, dari si Excel-nya. Oke, 136 sekian juga 500 sekian. Nah, ini kalau di sini, kalau di ini ya, kalau di form ini, dia kan ukurannya cuma 726 lebarnya ya, dan juga tingginya itu salah. Nah ini yang utama ya. Nah tingginya 477 dan lebarnya 748. Oke. Nah ini tinggal di listnya itu tinggal diatur dengan mi titik white itu sama dengan application titik white, dan juga mi height-nya itu sama dengan application titik height gitu ya. Kalau jalankan kan dia full form gitu ya gitu. Jadi dia cuma kan dia PR-nya adalah di sini ya, dia harus mengikuti juga rasio dari prime-nya. Itu ada sih, cuma IP-nya lupa lagi. Ada sih, nanti saya cari dulu ya tentang, atau nanti saya buat di tutorial di YouTube ya, bagaimana dia mengikuti persentase dari area si POM-nya ya. Kalau ini kan sudah full user POM, sudah full user POM ya, berarti dia harus mengikuti juga areanya ya gitu Pak ya. Untuk bagaimana sih kita membuat full user POM ya, berarti kita harus ngitung atau kita ngikuti area si Excel-nya ya, karena patokan yang kita bisa ambil cuma ini ya, si Excel sendiri ya, yang lebih mudah gitu. Kita ikuti ini kan Excel nih, ini Excel. Atau misalkan kita buat PB-nya di Word, berarti ini Word. Kalau buat PB-nya di Access, berarti ini Access gitu ya. Access width berarti lebarnya dan ini tingginya gitu Pak. Oke. Izin mengingatkan mungkin Mas Andi ya. Berhubung waktu ya sudah jam 21.21 juga. Jadi masih paling sisa 9 menit lagi lah untuk sesi kita di malam hari ini. Oke, siap. Oke ya teman-teman, bakal ada pertanyaan silahkan ditanyakan, karena sesinya sekarang mungkin sesi pertanyaan apa ya, masuk sesi pertanyaan, karena tadi yang sesi utamanya sudah kita akhiri, dan juga nanti kita lanjut lagi di pertemuan berikutnya ya, bagaimana melanjutkan tentang pembayaran SPP ya, karena sepertinya waktunya tidak cukup, dan juga banyak teman-teman yang request membahas materi dasar dulu gitu ya. Izin Pak Andi. Waktu ini Mas. Ya. Ya, Pak Andi, kalau saya pernah pakai untuk yang user form Zoom full itu, saya pakai yang ini ya, saya kirim ini di okay. Bisa itu Pak Andi? Sama aja kan, ini kan ini
Ininya itu sebenarnya ini application white dan hide ini kan Excel-nya ya. Saya copy di ini deh. Saya copy ini ya. Saya copy ini. Oke, simpan di sini. Tapi kebetulan saya ngirimnya tadi. Izin Mas Andi, Iya. untuk yang lebar kecil zoom itu kan sudah ada itu tutornya di YT Mas Andi sendiri kalau nggak salah itu. Belum. Bisa belum buat. Ada Ya, di YT-nya Mas Andi. kalau itu cuma max aja sih. Kalau saya lihat dari sana Yang tuh. maksimal dan minimal gitu Ya, ya. itu kan itu. Minimize itu. Kalau itu kan max. Cuma untuk resize si objeknya belum gitu. Jadi kalau dia maximize kan si kontrolnya belum dirubah gitu ya. Harusnya kan ketika dijalankan dia user form ya, dia jalankan di pool user form kan dia harusnya ini pun ngikuti ya. Ini kan masih kosong tuh areanya tuh. Ini kan kurang pas ya. Gitu. Nanti saya akan buat tutorialnya deh. Nah ini sebenarnya sama, saya gunakan ini kan application ini ya, weight dan weight-nya. Nah ini kalau yang tadi dari Pak Heru kan ini sama. Sama juga sih intinya kan ini. Intinya itu adalah weight-nya atau lebarnya itu disamakan dengan si Excel-nya gitu. Ini kan Excel-nya tuh. Cuma saya gak ngerti ini kenapa ada di minus 12. Minus 12 saya gitu. Karena kan intinya kan ini. Intinya itu Mi itu kan ini kan artinya si POM-nya ya. Mi itu POM-nya. Maksudnya gini, POM weight-nya itu harus sama dengan si weight-nya si Excel gitu. Itu artinya gitu. Dan height-nya tingginya si POM itu harus sama dengan height-nya si aplikasi Excel gitu. Kalau ini kan sama aja sih ini, cuma ini kan pakai with me ya. Kan ini ada 2 me ini berarti disingkat menjadi with me, sama saja ini artinya juga me with me height. Tapi sini ada minus 12 juga saya tidak paham maksudnya apa. Karena di sini kan kenapa di minus 12 gitu. Karena kan ini kan harus sama sebenarnya. Kalau saya ganti nggak anu juga. Nggak ngaruh ya, karena emang nggak ngaruh juga sih. Nah, ini untuk zoom ya, ini untuk zoomnya. Berarti ini untuk zoom si itu ya, zoom si POM-nya ya. Jadi dia melebarkan kontrol mungkin ya. Coba deh. Saya coba zoomnya saya atur apakah dia melebarkan kontrolnya atau tidak. Oh ini pakai Mi ya. Oke, jalankan. Width-nya hapus. Oh tidak, dia tidak zoom, tidak ngezoom sih. Ini tidak ada. Zoom itu apa ya? Zoom itu untuk ngezoom. Ini kan tinggi lebarnya tuh, lebarnya bagi 744 gitu. Saya gak paham juga nih hitungnya di mana. intinya kalau untuk melebarkan user form sih intinya POM-nya itu harus sama dengan Excel-nya gitu. Gitu sih intinya. Ini aja sih cukup. Cuma nanti PR-nya yang nanti saya PR ya, PR saya untuk saya sendiri juga bagaimana caranya si ini ikuti si area ini ya biar gak kosong gitu. Siap. Oke. Mungkin untuk sesi malam ini diakhiri dulu ya Mas Andi ya. Sudah jam 21.25. Nanti apabila memang ada hal yang lebih detail lagi, lebih didiskusikan lagi bisa di sesi berikutnya ataupun juga nanti kalau Mas Andi ada grup ya untuk teman-teman gabung bisa di sana mungkin ya. Ya bisa. Si lebih lanjutnya. Oke. Silakan Pak, Pak dilanjut. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya. Mohon maaf juga untuk keterbatasan waktu yang bisa kita sediakan. Terima kasih juga untuk Mas Andi untuk ilmunya, dan ini juga mungkin jadi pembelajaran kami juga untuk mempersiapkan lebih ini lagi ya, lebih siap lagi. Dan jadi nantinya juga kita lebih well prepare lah untuk menyiapkan satu event seperti ini. Terima kasih semuanya. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.